Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Tikom. Selamat datang ya di acara Kamisan TI episode ke-15 ya. Di sini adalah program forum diskusi rutin ya yang kita selenggarakan, menghadirkan topik-topik yang menarik dan juga inspiratif seputar dunia teknologi dan juga informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, mengupas tuntas tentang PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang ini Sobat Tikom di sini kan semuanya semester 5 ya. Ya, sudah saatnya kalian PKM, betul? Nah, apa sih fungsi PKM itu, tujuannya, tahu nggak sih? Masa nggak tahu sih? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Jadi PKM ini adalah program ya yang menjadi wadah bagi kalian, bagi mahasiswa untuk berinovasi dan juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, namanya juga PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita akan memberikan manfaat, kita akan memberikan sharing ilmu kita yang kita pelajari kepada masyarakat luar ya, khususnya di bidang IT. Untuk membangkitkan semangat kita terlebih dahulu, kayaknya kita harus yel-yel dulu nih. Ya. Harus sudah tahu ya. Saya sering nonton Kamisan nih. Oke, berarti harus sudah tahu ya. Kita yel-yel. Sasmita Jaya, Unpam Jaya, Jaya, Jaya. Teknik Informatika, tepuk tangan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengabdi untuk membangun negeri, kupas tuntas prosedur PKM mahasiswa di bidang IT. Di sini kami berharap adanya diskusi kita pada siang hari ini. Sobat Tikom ya, kalian bisa lebih paham mengenai prosedur dan juga strategi sukses dalam mengikuti PKM serta semakin termotivasi untuk berinovasi dan juga berkarya. Sebelum kita mulai diskusi, kayaknya kita kenalan dulu sama narasumber kita nih yang sudah paham tentang PKM dan juga sudah sukses melaksanakan PKM. Yang pertama, selamat siang Bu Dede. Selamat siang Bu Nur. Terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk hadir menjadi narasumber kita ya Bu. Di sini Bu Dede itu adalah seorang dosen teknik informatika ya, dosen kita semuanya. Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa ya Sobat Tikom yang pernah diajar sama Bu Dede. Beliau juga adalah seorang koordinator bidang kemahasiswaan di Prodi. Jadi urusan-urusan mahasiswa nih kayak kode etik kalian nih ya termasuk ya di bawah naungan kemahasiswaan ya. Padahal ada Pak Wasis ya. Udah sering kalian mau tahu nggak cara bikin banner? Banner bermanfaat untuk mahasiswa lain biar nggak ngelanggar Unpam, melanggar perintah Unpam, kewajiban Unpam atau larangan Unpam. Kalau kalian mau bikin banner nanti saya kasih tahu caranya. boleh. Ya, terima kasih Bu Dede. Selanjutnya ada Kak Royhan Aulia Syakur. Selamat siang Kak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri ya untuk menjadi narasumber kita pada Kamisan hari ini. Bismillah ya. Kak Royhan ini adalah masih mahasiswa semester 7 ya, masih berarti hari ini masih kuliah ya. Reguler CK ya. Sudah mahasiswa, sudah menjadi narasumber. Kalian mau jadi narasumber Kamisan nggak? Masuk YouTube channel TI Unpam loh. Ntar jadi famous ya. Kemarin hari batik bikin story nggak? Nah, harusnya tag Instagram @info_ti_unpam nanti di repost ya. Telat sekarang. Kalau nggak nih kalian lagi Kamisan, kalian foto nanti di repost ya, di tag dulu sama Info TI. Baik, sebelum kita mulai diskusi di sini, mungkin semester 5 yang mau PKM pasti banyak banget yang ingin ditanyakan tentang PKM ya, dari prosedurnya, pelaksanaannya, setelah pelaksanaan tuh ngapain aja. Nah, kalau ada pertanyaan nanti saat sesi tanya jawab kalian tanyakan ya.
Oke, tapi kalau ada pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada narasumber, jangan ditanyakan lagi. Jadi kalian harus nyimak baik-baik apa yang akan saya tanyakan ke narasumber. Oke, mungkin kita mulai ya Bu Dede ya. Silakan. Untuk Bu Dede di sini, Bu Dede itu kan kemarin sudah melaksanakan sosialisasi PKM ya di Zoom, terus juga ada streaming YouTube-nya. Kalau kalian belum paham, di YouTube itu kalian tonton lagi di YouTube streaming tentang sosialisasi PKM dan juga Siskerma, itu kalian pasti udah tahu mau gimana nanti pas PKM. Harusnya ya. Tapi mungkin sini namanya juga mahasiswa masih skip terus Bu, jadinya pasti ada aja informasi yang terlewat. Nah di sini Bu Dede mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya apa itu PKM, kemudian apa aja sih tahapan yang perlu ditempuh mahasiswa dalam mengajukan proposal PKM di bidang IT, kemudian bagaimana prosedur dan juga timelinenya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa ya untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimiliki sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Dalam konteks ini mahasiswa Teknik Informatika dapat mengembangkan solusi berbasis teknologi informatika yang menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Ya, hal ini juga merupakan bagian dari misi perguruan tinggi, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, di mana pengabdian kepada masyarakat ini menjadi pilar utama di dalam perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ini biasanya dijadwalkan pada semester 5 karena dianggap semester 5 ini sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang cukup sehingga dapat diimplementasikan di masyarakat gitu ya, serta dapat mengembangkan soft skill kalian dan berkontribusi secara nyata ke masyarakat. Selain itu, PKM juga berfungsi sebagai persiapan menuju proyek akademik yang lebih besar lagi. Setelah dari PKM kalian di semester 5, nanti di semester 6 kalian akan menemui namanya kerja praktek gitu ya. Setelah itu ada apa lagi? Ada yang namanya manajemen proyek dan terakhir adalah skripsi gitu ya. Pasti itu kan pasti melibatkan masyarakat atau mitra-mitra yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian dengan PKM ini harapan kami kalian bisa membangun tanggung jawab dan kemandirian mahasiswa dalam menjalankan sebuah proyek yang dalam hal ini adalah PKM. Ya, tadi untuk tahapan-tahapan PKM itu seperti apa? Untuk syarat-syaratnya itulah pertama adalah pasti di semester 5 dan boleh ke atas. Ada juga beberapa yang semester atas mungkin ke skip karena kegiatan MBKM atau ada kegiatan magang mandiri. Dari semester 5 ke atas ya Bu ya. Tapi ya belum pernah PKM. Belum pernah PKM. Tapi kalau misalkan ikut PKM dosen itu gimana Bu? Nah, sebenarnya PKM dosen itu kan yang menyelenggarakan dosen. Artinya yang menyiapkan segala sesuatunya itu dosen. Beda ya ketika yang menyiapkan artinya kan IO-nya itu dosen. Karena kan tadi tujuan kita itu kalian bisa mengembangkan soft skill kalian dengan manajemen project tadi. Betul. Bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kalian izin di tepat sasaran PKM-nya itu kan butuh pengalaman gitu ya. Jadi untuk pengalaman kalian juga untuk berkomunikasi di masyarakat seperti itu. Kemudian tadi kan semester 5 ke atas. Betul. Pertama, yang kedua adalah kalian bentuk kelompok ya. Minimal 5 ya, minimal 5, maksimal 10. Jadi 7 boleh. Karena kan minimal 5. Beda kelas boleh, Bu? Boleh. Jadi mau beda kelas, beda semester tadi syaratnya karena 5 ke atas ya, belum kalau untuk semester ya yang belum PKM semester 1-4 belum. Jadi boleh lintas semester, lintas kelas, lintas reguler, dan ini untuk mahasiswa baik reguler A, B, C ya, semuanya dia diwajibkan untuk melaksanakan PKM. Seperti itu ya. Selanjutnya tadi kan udah dibentuk kelompok ya. Setelah dibentuk kelompok sekarang adalah pendataan
judul PKM ya. Sebelum kita pelaksanaan itu harus menentukan dulu judul atau tema yang akan kita angkat di dalam PKM. Betul. Kemudian dosen pendamping atau dosen pembimbing. Nah, dosen pendamping sama pembimbing ini dipilih oleh masing-masing kelompok. Jadi ada list yang sudah di-share dari kami prodi, dari bidang kemahasiswaan, dosen-dosen mana saja yang terdaftar sebagai dosen pembimbing atau pendamping PKM. Jadi dipilih dulu, kemudian dikomunikasikan dengan dosen apakah bersedia untuk menjadi dosen pembimbing di kelompok kalian. Nah, ketika sudah ada persetujuan, baru kalian menentukan, tadi kan udah minimal kalian sudah sebelum ketemu dosen pembimbing punya ini loh, saya judul-judul referensi yang kira-kira kalian mau ambil gitu ya. Jadi judulnya apa, dikonsultasikan dengan dosen. Dia harapannya tema itu harus tepat sasaran. Artinya kira-kira misalnya kita bahas tentang teknik informatika atau sesuai dengan bidang jurusan. Jadi harus linier. Artinya misalkan kalian mau ngajarin misalkan pemrograman atau bikin aplikasi di SD, nyambung tidak nyambung ya gitu. Jadi begitupun di misalnya di panti asuhan kalian mau ajarin pembuatan website, oke, di situ mungkin di panti asuhan itu ada yang siswa SMA-nya bisa belajar, tapi kan kita untuk punya bisa bikin aplikasi atau itu harus ada komputer. Betul. Sambil praktek. Iya, jadi dilihat dulu fasilitasnya memadai atau tidak gitu. Kalau memang ini harus kalau bisa tema sesuai dengan sasarannya. Betul. Gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu bisa tepat sasaran dan bisa memberikan dampak gitu ya untuk di masyarakat. Kemudian tadi kan sudah ditentukan akhirnya judul, dosen pembimbing. Kita sebelum kan di spreadsheet itu kan ada dosen pembimbing ya. Nah itu berarti kita nggak bisa langsung klik ya tanpa persetujuan dosen. Iya, betul. Aja ya. Kemarin juga ada beberapa yang seperti itu. Jadi usahakan komunikasikan dulu ya. Apakah dosen tersebut bersedia? Kalau bisa tadi sebelum bertemu dengan dosen kalian udah punya pilihan judul, tempat PKM-nya di mana? Karena kan nanti dosen pendamping itu kalau bisa tuh hadir ketika PKM karena untuk mengawasi kegiatan gitu, mendampingi kalian ketika pelaksanaan seperti itu. Setelah tadi udah punya judul, sudah punya tempat ya, pasti juga kalian usahakan kalau bisa sudah ada komunikasi awal dulu nih, kalian bikin surat permohonan. Permohonan itu bisa didapat di mana tuh? Kita sudah buat link untuk database kemahasiswaan. Nah, di dalam database itu ada khusus program layanan PKM mahasiswa. Kalian di situ sudah ada lengkap surat permohonan PKM-nya sudah ada. Terus template proposal seperti apa sudah tinggal download saja. Itu kan kalau di surat biasanya itu kan ada nomor surat ya. Iya, betul. Nah, itu gimana? Apa kita asal aja atau tidak boleh gitu. Kita alhamdulillah kan di TID sudah banyak tersistem ya. Alhamdulillah. Kita punya namanya sistem fti.unpam.ac.id. Nanti tadi kan di dalam database kemahasiswaan ada template surat proposalnya. Nah, nanti kalian isi tempatnya ditujukan kemana, terus judul PKM-nya tentang apa, dan di situ ada nomor surat. Nomor surat ini jangan asal ya teman-teman, kalian bisa ambil di FTI. Di menu FTI ada salah satunya nomor pengajuan surat. Pengajuan nomor surat. Pengajuan nomor surat gitu. Jadi nanti kalian klik kebutuhannya untuk magang atau untuk pengabdian masyarakat ada di sana. Jadi ketika diklik akan muncul nomor surat. Itu nomor suratnya diambil seperti itu. Masukkan ke dalam surat kalian. Nanti ditandatangani oleh Kaprodi kita, Teknik Informatika. Kaprodi udah ada yang baru tahu ya? Tahu. Nah, harus tahu nih, kalau enggak kalian nggak update berarti. Update ya. Ya, seperti itu. Jadi ketika surat permohonan ada, kalian datang ke sekolah minta izin untuk pelaksanaan PKM. Itu bawa proposal kan Bu ya? Jadi surat permohonan dan juga proposal. Minimal kalau proposal belum terbuat ada tor kegiatan. Nah, ya betul. Jadi bukan proposal yang kita ajukan di nanti pas PKM kita ya di kampus, tapi kalian bikin proposal tersendiri. Betul. Karena kan kalau proposal kan harus ada tanda tangan dosennya, kemudian ada bab 1, bab 2 dan lain sebagainya, ada template tertentu. Mungkin kalian belum sempat melengkapi, minimal kalian punya tor kegiatan, karena sekolah kan pengen secara resmi ya, kalian mau tujuannya apa ke sekolah, mau minta izin apa, jadi jelas sekolah tahu ya. Seperti itu, minimal
kalau syukur-syukur ya kalau proposalnya sudah selesai lebih bagus ya, karena di situ ada tanda kaprodinya juga, ada tanda dosen pendampingnya juga seperti itu. Gitu. Setelah sudah ada persetujuan dari sekolah, tadi buat proposalnya itu tadi kan template-nya ambil Ada di dari kemahasiswaan tadi, ya di gitu. kemahasiswaan. Kemudian diupload lagi di situ juga di link tersebut ada untuk pendaftaran proposalnya. Jadi kalian kalau sudah lengkap proposalnya pasti di bimbingan dulu ya dengan dosen pendamping tadi. Jadi kalau mau ngajuin itu harus sudah ditanda tangan dosen Iya pembimbing. betul. Nggak boleh boleh kosong. Kalau kosong nanti ditolak gitu. Jadi harus lengkap. Untuk pembimbingan dengan dosen pembimbing, oh udah benar nih laporan proposalnya sudah lengkap, udah ada RAB-nya dan lain sebagainya. Kemudian ditandatangan, cukup tanda tangannya ketua dan dosen pendamping saja kalau untuk proposal. Tapi kalau untuk nanti laporan akhir berbeda lagi. Gitu. Jadi ketika sudah diupload, sudah di ACC, berarti kan nanti dicek kalau misalkan di proposalnya itu ada yang belum tertandatangani, maka nanti akan ada pemanggilan dari kami gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya nggak dipanggil berarti aman gitu ya proposalnya. Jadi bisa dilanjutkan ke tahap proses pelaksanaan. Nah, di dalam proses pelaksanaan ini silakan dikomunikasikan tadi, kalian harus belajar komunikasi dengan mitra, terus dengan dosen pendamping juga untuk konsultasi. Jangan sampai dosen tuh nggak tahu apa-apa terkait pelaksanaannya gitu. Penentuannya kalau untuk di timeline ya, kita balik lagi ke timeline. Jadi untuk di pendaftaran proposal itu sudah dibuka dari tanggal 30 kemarin. Jadi 30 September sampai dengan 12 Oktober ya 2002. Jadi waktunya 2 minggu nih. Menurut saya cukup ya gitu ya untuk pembuatan proposal dan izin-izin di sekolah dulu. Proposalnya kan sudah ada template-nya. Kemudian pelaksanaannya yaitu dari proposal bisa silakan diagendakan sampai di bulan paling lambat di Desember awal gitu, karena nanti setelah pelaksanaan itu ada laporan-laporan yang kalian harus lengkapi ya untuk kebutuhan luaran PKM mahasiswa. Apa sih luaran-luaran yang diperlukan? Pertama adalah Siskerma ya. Betul. IA ya? IA. Tahu nggak Siskerma apa? Banyak yang nggak tahu Bu, IA itu apa katanya. Gitu. Masih banyak banget yang tanya, padahal sosialisasi sering sudah dilaksanakan oleh tim kerjasama. Jadi Siskerma itu sistem kerjasama Unpam, dan itu salah satu luaran untuk prodi maupun universitas yang dilaporkan ke perguruan tinggi atau PDDikti seperti itu. Jadi ketika kita universitas punya banyak mitra, punya banyak kerjasama, itu punya poin lebih untuk kemarin juga banyak penghargaan juga untuk sistem kerjasama itu juga apa kontribusi kalian, salah satunya ini dari PKM. Karena PKM itu kalau di setiap semester, kalau kemarin genap itu ada 150 judul, kalau diganjil biasanya lebih banyak dari genap seperti itu. Bayangin saja kan 150 belum yang dari yang lain seperti itu. Jadi kalian punya kontribusi untuk mengembangkan mitra atau kerjasama. Jadi itu harus dilengkapi, ada namanya IA. Jadi untuk surat kerjasama implementasi agreement, caranya bisa dicek di YouTube ya. YouTube sudah dibahas. Ya. Kemarin hari Selasa pas Jumat kemarin sudah dibahas satu persatu bagaimana cara mengambil suratnya. Terus, nah setelah surat IA itu dibuat, kemudian ada namanya berita acara, artinya press release. Jadi kalian kan sudah melaksanakan nih, oh anak teknik informatika sudah melaksanakan PKM di sekolah ini, mengambil tema ini, tujuannya untuk ini gitu. Jadi diberitakanlah biar semua orang lain tahu, oh kalau di Unpam tuh ada PKM. Jadi wajib ada namanya press release ya. Selain press release ada satu lagi luaran yaitu namanya jurnal PKM. Jadi kalian belajar bagaimana cara menulis jurnal. Ya, jurnal PKM boleh dari internal kita namanya Jatimika ya, boleh dicari Jatimika, kemudian atau boleh di jurnal PKM yang lain gitu. Tapi kalau memang bisa di internal saja juga cukup gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah pelaksanaan tadi kita harus menyiapkan luaran-luaran. Ketika sudah lengkap semua, kalian masukkan luarannya itu di GIFOM luaran PKM 2024 ganjil ini. Nanti akan ada di review laporan-laporan kalian
sudah sesuai belum dengan apa sih target yang Target yang dicapai dicapai. untuk PKM ini. Ketika sudah sesuai, kalian akan mendapatkan sertifikat PKM. Nah, sertifikat PKM ini juga bisa jadi portofolio kalian. Pasti manfaatnya yang kedua adalah salah satu bisa dijadikan apa namanya pelengkapan untuk dokumen pengajuan sidang skripsi kalian gitu ya. Jadi penting sekali PKM ini PKM, karena kan dilaksanakan. kalau kalian nggak punya sertifikat PKM ya nggak bisa sidang berarti ya Bu ya. Karena ada kurang sertifikat bisa jadikan seperti itu. Itu saja mungkin targetnya intinya di keluaran itu di bulan Desember. Jadi Desember akhir itu tanggal 21 Desember sebelum kita liburan nih, sebelum kalian liburan kerjakan dulu kewajibannya. ya. Karena kan UAS masih di awal Januari ya. Jadi kita di Desember itu sudah selesai semua luarannya. Jadi kalian tinggal menunggu hasil review dari validator apakah PKM kalian sudah divalidasi atau belum, seperti itu. Oke, wah sebenarnya ini Bu Dede sekali aja sudah paham ini. Tinggal satset selesai. Ya, jadi kalian siapkan surat permohonannya. Tadi surat permohonan ada di link kemahasiswaan. Ya, kalian isi semuanya. Nomor surat dapat dari mana? Dari FTI Unpam. Kalau sudah, kemudian kalian susun proposalnya. Kalian sudah susun proposalnya, sudah janjian sama mitranya. Oh ya, Bu, untuk mitra kerjasama itu kan nggak harus sekolah ya? Ya, sama ibu-ibu RT boleh? Ibu-ibu PKK? Ya, boleh. Tapi disesuaikan lagi dengan temanya. Contohnya kalau bisa e-commerce. E-commerce bisa. Kalau sosialisasi tentang apa ya? Phishing. Phishing itu kan kalau ngeklik iya, aku kan namanya ya, namanya juga ibu-ibu kan. Misalnya masih bisa masuk. Ya, masih bisa masuk gitu ya. Jadi sebenarnya bebas ya, tapi sesuaikan juga sama targetnya. Pesertanya siapa. Jadi objeknya PKM itu boleh tadi Karang Taruna, misalkan kemudian yayasan kayak panti asuhan. Bahkan dari PAUD boleh, Bu PAUD. Boleh. Ya kan PAUD kayak semacam penggunaan media sosial yang bijak itu kan bisa. Sekarang kan anak-anak kecil tuh pasti udah punya handphone. Betul. Tinggal disesuaikan lagi dengan jurusan kalian. Asalkan kalian PKM di PAUD ngajarnya coding, jangan ya. Kasihan nanti. Belum waktunya. Tapi kalau emang PAUD-nya udah expert ya silahkan. Gitu. Oke. Gini Kak Royhan nih yang udah pernah PKM nih, bisa nih bagi pengalaman kepada kita semua sih. Pasti kan saat PKM ada tantangannya nih. Nah, kemudian tantangan yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa TI dalam menyusun PKM ini apa sih? Terus gimana sih cara kakak nggak apa-apa ya? Kakak menyelesaikannya gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai tantangan, kita perlu perhatikan kembali bahwasanya kita kan kelas Kamis. Betul. Kelas karyawan, istilahnya seminggu sekali. Seperti itu. Adapun untuk tantangan tersendiri, nanti paling enggak kita bisa untuk kontribusi satu sama lain. Tidak saling mengandalkan, tidak saling gua sibuk nih, sorry kasarnya gitu kan. Gua sibuk, tolong dong yang satu ini. Jangan sampai pada egois semua ya. Betul. Jadi untuk mengatasinya ya seperti itu, jadi setiap ada kesempatan waktu bisa kita ambil. Oh ya nih, saya kerjain dulu bentar ya. Nanti kamu lanjutin gitu untuk mengatasinya. Iya. Pokoknya namanya juga PKM itu tugas bersama. Betul, ya. Tugas masing-masing kelompok. Jangan sampai cuman Iqbar doang nih yang ngerjain, yang lainnya cuma numpang nama. Kebanyakan gitu. Ini kalian PKM juga bermanfaat ya. Ada manfaatnya. Betul. Bisa memulai kerjasama sama mitra ya. Datang ya kan, percaya diri. Betul. Membangun percaya diri, nanti juga public speakingnya pas PKM-nya, pelaksanaannya gitu ya. Jadi nggak nolep banget ya Kak ya. Betul, bisa jadi sharing pengalaman juga ya. Jadi saling bagi ide gitu. Betul ya. Terus juga kalau misalkan nih, pernah nggak sih debat antara dalam satu kelompok nih, jadi beda pendapat gitu? Yang namanya orang kan pasti pendapatnya beda-beda kan. Betul. Ya pasti ada. Ya. Yang namanya kita nggak perlu
oh ya udah kalau mau seperti itu mufakatin. Ayo kita mau kayak gitu silahkan kita baiknya gimana ya? Ya, jadi saling ngalah deh. Kalau kakak sendiri tipenya tipe ngalah atau kalau saya, lu harus ngikutin gua gitu? Oh enggak, saya enggak tipe bukan yang nurutin egonya sendiri gitu kan. Jadi kita lihat lingkungan kita nih gimana sih, apa yang mau kita sampaikan, materi apa yang mau kita ambil gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita banyak-banyak mendengar deh. Ya, tapi pernah gedek nggak sih sama temen gitu? Ih, idenya kalau kok nggak masuk akal gitu. Harusnya begini gitu. Gedek dalam hati gitu loh. Kalau masalah itu balik lagi ke kitanya sih. Kita ngambilnya serius enggak nih? Kadang kan ada kalau terlalu serius kadang ada yang ngambil ke hatinya juga kan. Iya iya. Jadi balik lagi ya. Kalau bisa jaga omongan. Kalau emang beda pendapat jangan. Benar. Iya, jangan pakai bahasanya jangan kasar-kasar gitu lah ya. Takutnya emang sakit hati. Malah ntar jadinya repot, berantem, gagal PKM kan. Iya. Ya, sobat Tikom nih semuanya. Jadi kalian harus jangan egois ya. Kalian jangan egois, mentingin diri sendiri. Terus gue mah nggak bisa apa-apa. Jangan merendah juga. Kalian PKM berkelompok. Jadi kalian harus bisa saling berkontribusi, memberikan pendapat. Misalkan inisiatif lah. Ntar gue bawa aqua gelasnya ya, gitu. Sebut merek. Ntar gue yang bawa minumnya ya, atau ntar gue yang mesen konsumsinya ya, gitu ya. Inisiatif kalau bisa ya. Oke. Terima kasih Kak Rayhan udah bagi pengalamannya. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab nih. Di sini ada sobat Tikom yang masih bingung tentang PKM, boleh nih ditanyakan kepada narasumber. Siapa yang mau nanya? Pertama, oke. Nama, nomor kredit, nama ibu, tanggal lahir. Enggak lah, nama, kelas ya, semester. Terus nanyanya mau keduanya atau salah satu gitu. Oke, boleh. Saling sharing aja kita ya. Oke, boleh. Nama saya Kan. Emang pernah beda? Nama saya Kan. Oh, standar PKM-nya. Kayak laporan ya. Kalau misalkan kita udah diskusi nih sama dosen pembimbing atau pendamping sih Bu? Pendamping sama aja ya. Pendamping ya. Terus dosen pendampingnya udah ACC. Yaudah ini aja diajuin. Itu pasti akan validasi atau pasti nanti ada validatornya tidak menyetujui itu Bu? Ya kalau untuk di luaran PKM ya, karena kita mereview lagi, kadang-kadang di pembimbing sudah benar, kadang-kadang di mahasiswanya. Sebenarnya hal-hal teknis yang sering banyak nggak valid. Contoh, kan tadi laporan itu ada tanda tangannya. Pada kenyataannya udah di hard cover nih Bu, tapi di soft file karena kita laporan itu bukan hanya hard. Jadi nanti laporan itu dalam bentuk ada dua ya, ada soft file, ada hard file. Hard file-nya cukup satu saja warna pink ya, nanti dikumpulkan, dan soft file-nya itu juga dikumpulkan. Jadi ada database yang buat kita simpan. Nah, di database itu juga kan masa laporan akhir tidak ada tanda tangannya, artinya cuma ada nama tapi tidak ada tanda tangannya gitu. Jadi dan kalau kita kan bukan lagi zaman Covid ya, usahakan tanda tangan asli semua. Jangan sampai ada nanti kena temuan lagi ada tanda tangan palsu. Jangan sampai seperti itu. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin sering yang teknis ya, yang jadi kebanyakan teknisnya yang salah. Iya. Bisa juga ini kan ada jurnal PKM, ada press release. Itu mereka masih belum bisa membedakan atau yang asal klik. Jadi ada yang ketuker. Oh, ketuker. Nih, kalau gampangnya ya, press release itu beritanya. Pernah baca berita kan? Nah, link beritanya itu press release. Kalau jurnal, kalian pernah baca jurnal pastilah ya. Tahu bentukannya kan? Nah, walaupun sama-sama link ya. Iya, yang dimintanya link. Tapi jangan sampai ketuker. Gitu. Itu sih yang paling penting juga si skerma. Karena tadi kita adalah target luaran biar kita terdata
kan itu sistem kerjasama ini disetorkan teman-teman ke LDikti. Ya ada iya. format-format tertentu yang sudah di-standar gitu. Kan ada IA itu ada 2 lembar gitu ya. Jadi tanda tangannya harus dilengkapi, nomor suratnya disesuaikan Betul. dengan sistem. Kemudian yang lembar keduanya juga sama, ada beberapa form diisi, pengisiannya sesuai yang diarahkan oleh tim Siskerma. Jadi diperhatikan baik-baik. Iya, mungkin gini Bu, ada yang bingung juga kali ya, Iya, mungkin ya. iya. Jadi tadi kan ada surat permohonan sama IA. Kalau surat permohonan itu kan nomornya dapat dari FTI, betul. Kalau Siskerma, Nah, Siskerma ya berarti diambilnya dari sistem kerjasama pas Unpam. kalian submit Siskermanya, ajuan Siskerma itu nanti ada nomornya ya Bu. Ada nomor suratnya Ambilnya juga. dari situ, dari Siskermanya. Siskerma, ya. Karena kan kebutuhan Siskerma berarti kan harus sesuai yang ada di Siskerma. Jadi nanti harus di-upload, kan tadi kan kalian mengajukan nomor surat dulu nih di sistem, keluar nomor surat. Nah, itu masih draft. Betul. Karena kalian belum mencantumkan, kan kalian sudah ada kerjasama, buktinya mana? Karena kan pelaksanaan dulu nih. Ketika pelaksanaan kalian udah buat berita, itu link berita. Karena kan untuk bukti kalau kalian sudah melaksanaan itu lewat berita. Kemudian foto kegiatan sama tadi tanda tangan suratnya. Nah, yang sering salah tuh atau nggak valid di Siskerma itu di tanda tangan suratnya, nomor suratnya yang salah, atau teman-teman di press release-nya. Press release itu banyak yang sering terjadi itu cari yang benar-benar recommended, karena kita pakai link itu bukan untuk saat ini saja. Kita reakreditasi itu kan 5 tahun sekali. Iya, betul. Jadi kalau kita sembarangan kalian yang penting berita di blog kalian sendiri, itu nanti kita butuh 3 tahun lagi dicek sudah tidak ada. Di link kemahasiswaan itu ada rekomendasi di link kemahasiswaan belum ada, cuman kemarin sudah di-share, nanti akan di-share lagi untuk yang rekomendasi berita, press release berita. Sebenarnya dari internal kita sudah menyediakan gitu, jadi minimal kan kita sudah terjamin, jadi ketika suatu saat data tersebut dipakai masih ada. Iya, di website TI itu ya, website TI gitu. Seperti itu. Itu aja sih yang paling sering di Siskermanya yang nggak valid. Ada kan kalau di Siskerma nggak valid, di kami juga tidak valid, karena kan kalau tidak divalidkan nanti kan tidak terhitung ya. Kalian sudah PKM tapi tidak terhitung sebagai luaran kerjasamanya. Ada juga yang sudah valid di Siskerma kan di SS ya. Kalau saya kalau kami di kemahasiswaan minta hanya bukti SS validasi dari Siskermanya. Jadi di situ kan kalian sudah ada akun kalian, di situ ada bekas draftnya, terus disetujui atau ditolak prodi itu harus di SS. Kalau kalian disetujui berarti di situ ada tulisan disetujui, itu di SS yang lengkap gitu. Jadi ketika kami jadi nggak harus buka tanya dulu ke tim Siskermanya, udah divalidasikan dari bukti sudah ada. Nama akunnya si ketuanya misalkan Dede Handayani, berarti dia sudah sesuai, seperti itu. Jadi harus diperhatikan hal-hal teknisnya gitu. Jadi kalau ngajuin di IA itu harus ketuanya atau boleh anggota kelompok? Usahakan ketua kelompok ya, tapi kalau misalkan ketua kelompok misalkan sudah bagi tugas, tidak masalah. Nanti kan kami dari tim validator akan cek, ini nama ini bukan di ketua, kita lihat kan nanti di Givom ya, di Givom ada ketuanya siapa, terus anggotanya siapa saja. Nanti kami lihat, kalau misalkan di kita lihat tidak sesuai, artinya kan bisa aja namanya mahasiswa ya, punya orang dijadikan bukti ya. Ada itu yang kami tidak validkan gitu. Jadi ketika ke kami, ini siapa yang ini bukan punya kalian gitu. Banyak jadi hal-hal seperti itu. Sip. Oke, mungkin itu ya. Nah, mungkin nanti pertanyaannya bisa nyambung juga nih ke Bu Dede nih. Ini kan pasti bidang IT kan sangat luas ya. Teman-teman di sini ada yang masih bingung judulnya tuh. Nah, tadi kan ditanya apakah ada target seperti apa untuk PKM-nya kayak gimana gitu. Menurut Ibu ini aspek mana sih dari teknologi informasi yang paling berpotensi diangkat dalam proposal PKM? Untuk untuk materi atau misalkan judul atau tema yang diambil tadi sudah di-spill ya, salah satunya bisa dari keamanan cyber. Keamanan cyber. Ya betul, tentang keamanan data. Banyak orang
atau masyarakat itu belum tahu gitu ya, banyak Betul, yang masih betul. kena penipuan dan lain Penipuan. sebagainya. Mm-mm. Kalian bisa mengedukasi dari sisi hal tersebut. Tadi tuh ibu-ibu PKK tuh edukasi Betul. tentang keamanan cyber bisa nyambung. Keamanan cyber. Intinya adalah literasi digital gitu. Jadi bagaimana masyarakat tahu tentang teknologi yang lagi saat ini ya gitu. Jadi nggak bisa asal klik link gitu ya, Betul, jadi betul, seperti itu. betul. Jadi bisa salah satunya adalah dengan keamanan cyber. Kemudian bisa juga mahasiswa kan tadi semester 5 sudah belajar ya untuk aplikasi. Bisa juga kalau memang ada yang mau membuat aplikasi itu kan nanti sekalian buat tempat KP boleh. Jadi bisa bagaimana cara minimal bisa bikin web dulu deh secara sederhana, bikin sistem informasi. Boleh sebenarnya seperti itu. Sebenarnya yang mungkin sekarang di judul PK masih jarang ya, karena kan kalau udah ada KP gitu ya. Cuma sebenarnya kalau untuk dijadikan PKM itu bisa gitu. Jadi artinya bisa juga membantu masyarakat dari UMKM bikin sistem informasi gitu dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan PKM. Kemudian bisa juga untuk pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Itu kan banyak ya. Contohnya kayak misalkan kita mengenalkan Microsoft Word, Word, Excel, Microsoft Office dan lain sebagainya. Cloud yang sekarang lagi booming kan, ada Google Drive, Google Gift dan lain sebagainya. Bahkan spreadsheet juga bisa itu bisa disosialisasikan. Platform lain nih kayak Kahoot, terus Canva itu bisa kan Bu ya? Bisa juga, karena itu masih bagian dari teknologi informatika. Boleh mau ngangkat desain gitu ke anak SMP itu kan udah pasti. Kalau Canva kan bisa diinstal di handphonenya, bisa diajarin desain-desain. Terus spreadsheet, terus juga guru-guru mungkin ke guru-guru sekolah gitu ngajarin kuis-kuis kan. Kahoot tuh berguna banget ya Bu ya, biar anak biar siswanya nggak boring-boring banget, teks mulu gitu, ada gamesnya kayak gitu. Itu aja sih 3 yang paling mungkin sering digunakan atau yang bisa bermanfaat buat ya. Lanjut e-commerce juga bisa ditarik e-commerce. Benar-benar. Udah dapat gambaran belum nih? Udah ya, harusnya udah nih. Gak tinggal tentuin deh judulnya kayak gimana. Terus kalian juga pas nentuin judul harus bisa memikirkan nih. Kan kalian PKM mau berapa lama? Sehari kah, 2 hari? Kalau seminggu PKM-nya boleh itu? Boleh banget. Boleh banget. Ya, PKM-nya misalkan sehari PKM di sekolah. Ya, kalau bisa tuh bermanfaatnya yang bisa diajarkan yang sehari aja. Nggak mungkin kan website itu cuma sehari. Ngajarin website sehari nggak mungkin. Disesuaikan lagi. Iya, disesuaikan lagi. Sekarang ke Kak Royhan nih. Kak Royhan, Kakak nih bisa bagiin pengalamannya sukses di bidang IT yang telah diterapkan ya. Sukses PKM di bidang IT yang telah diterapkan dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Mungkin pas PKM Kakak itu ngambil tema apa sih? Untuk kemarin kita ngambil tema itu sebentar. Saya lupa. Tentang apa gitu, ngajarin apa? Pengenalan dan penerapan Microsoft Office. Oh, Office berarti ya. Kemarin kita ngambil judulnya di situ. Penerapan dan pengenalan serta penerapan. Ya, bisa jadi referensi buat kalian ini. Ya, tentang Office. Berarti bukan ngajarin ya. Penerapannya sebelumnya pengenalan dulu. Office itu ada apa aja ya? Word, Excel, PPT, PowerPoint. Kemarin kita ngangkatnya 3 tema itu. 3 itu. Ya. Ya. Mungkin dari segi pengalaman kemarin kita itu 10 anggota insya Allah di MI Nurul Fikri SD. Di situ kebetulan audiensnya kelas 5 SD insya Allah, kalau nggak kelas 6. Ya, jadi nggak harus semua, misalkan mau ke siswa nih, nggak harus semua siswa kan ya? Enggak. Kita yang nentuin sendiri mau kelas berapa atau minta satu kelas aja gitu ya? Betul, bisa. Karena kan melihat dari budget, betul. kemampuan kita sendiri, materi yang mau kita sampaikan, seperti itu. Mungkin bisa melihat, sebelum melaksanakan kita perlu melihat dulu survei, kita melihat kondisi kelasnya, kondisi sekolahnya, melihat bagaimana cocok nggak materi yang kita sampaikan ke audiens nanti. Benar. Seperti itu. Untuk
materinya sih ya alhamdulillah masih bisa dicerna lah. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Oke. Nggak susah kan ya PKM ya? Enggak, insya Allah. Yang susah itu kan karena urus upload. Bolak-balik upload surat-suratnya. Karena kan kadang kalau udah PKM, udahlah udah PKM nih. Nggak diurusin suratnya. Bisa sekalian ya. Iya. Jalan-jalan jadi ada timnya 10 ya di manajemen. Oh, kita tuh butuh surat A, berarti ada tim yang betul siapin. Jadi sudah disiapkan surat A-nya, nanti di sana juga tanda tangan. Berarti kan pas jadi kita kan sekarang udah tahu nih surat-surat apa aja yang harus perlu. Nah, IA-nya pas PKM aja dibawa kan ya? Minta tanda tangan kepala sekolahnya. Ya, betul. Gitu. Jadi cukup sekali aja ke mitranya. Oke. Nah, ke Bu Dede. Menurut Bu Dede seberapa besar sih dampak dan manfaat ya PKM bagi mahasiswa nih khususnya di bidang IT, baik dari segi pengembangan dirinya maupun kontribusinya kepada bagi masyarakat. Oke, untuk untuk pengembangan diri pasti ya. Jadi pengembangan diri mahasiswa, jadi mahasiswa dapat mengembangkan soft skill dari segi komunikasi, terus kepemimpinan, manajemen proyeknya, teamworknya seperti apa, bagaimana memanage teamwork. Kalian kan punya 10 kepala, bagaimana kalian memanage kelompok, terus bagaimana cara kalian menghadapi tantangan yang ada di dalam pelaksanaan PKM ini, saling berkomunikasi dan kontribusinya seperti apa. Pastinya untuk itu juga perlu adanya interaksi dengan masyarakat. Bagaimana cara kalian komunikasi dengan masyarakat, kemudian bekerja dengan tim sehingga dapat mengelola proyeknya dengan baik sehingga mempunyai dampak setelah PKM ini terlaksana gitu ya. Jadi ada dampak. Nah, kemudian bisa juga kalian meningkatkan empati atau kepedulian sosial di mana mahasiswa IT ini bisa terlibat dalam PKM lebih peka terhadap masalah sosial atau masalah tekniknya informatika yang ada di masyarakat saat ini. Jadi kita bisa tahu kebutuhan masyarakat terhadap teknologi itu seperti apa. Kemudian terakhir pengalaman dunia nyata ya, artinya PKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun portofolio yang lebih kuat. Jadi nanti kan kalian bisa ceritakan di portofolio kalian, kalian pernah mengadakan PKM. Kalau misalkan lulusan SMK biasanya PKL ya. Ya betul, seperti itu. Intinya seperti itu. Untuk kontribusinya pastinya harapannya mahasiswa TI ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu meningkatkan literasi digitalnya ya. Tadi misalkan tentang e-commerce, jadi banyak ibu-ibu PKK yang masih bingung nih, gaptek ya kalau kata kita mah terhadap e-commerce, boleh diberikan edukasi terkait digital tersebut, gitu kan bisa kan berdampak gitu. Nah, untuk tolak ukur berdampak dan tidaknya, kalau dari Bu Dede kan di dosen juga ada PKM, bahkan kalau di dosen itu setiap 1 semester sekali itu harus melaksanakan PKM kalau di Universitas Pamulang. Nah, kalau cara mengukur Bu Dede bisa terlihat berdampak atau tidak, Bu Dede membuat pretest dan posttest. Artinya itu kita bisa mengukur sebelum kita melaksanakan PKM, kita tanya dulu nih, misalkan Givom atau kalian pakai bukan soal berapa gitu di print, atau kalian nanti dia tahu nggak tentang materi survei. Nanti setelah PKM dia jadi tahu ya. Jadi kita bisa lihat kalau pakai Givom enak, bisa langsung ada grafiknya gitu. Betul. Jadi sebelum PKM dia nggak tahu nih, setelah dari PKM buktinya mana, dari Givom bisa. Itu bisa jadi tolak ukur PKM kalian bisa terlaksana atau memiliki dampak atau tidak di kalau misalkan dalam bentuk tadi pelatihan Excel, ya berarti nanti ada sedikit studi kasus lah, bikin ya tugas gitu tugas. Coba bikin ini praktek secara langsung. Ternyata dari tadinya belum bisa jadi ada bisa gitu. Seperti itu ya. Intinya kita memiliki dampak di masyarakat untuk pelaksanaan PKM ini. Oke, keren nih, keren. Oke, nih sekarang nih bagi Sobat Ikom punya kesempatan lagi 1 kali nanya lagi buat narasumber ya. Mungkin Kak Royhan nanti bisa bantu jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ya. Apa? Nama. Oke.
Kakak kan udah berpengalaman. Nah, saat kita melakukan permohonan ke pihak mitra buat melakukan PKM, pernah gak sih dapat penolakan? Terus ada gak sih hal yang harus kita lakukan nih saat penolakan itu terjadi gitu? Jadi aja sih. Oke, Saya langsung jawab. boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Renaldi. Terkait penolakan mitra, itu bisa terjadi kapanpun. Sebaiknya sebelum mengajukan proposal, lebih baik cari cadangan seperti itu. Jadi kan namanya penolakan itu kan kita nggak tahu ini kita di ACC atau enggak. Iya, plan B ya. Iya, plan B kita. Untuk kemarin pengalaman saya itu langsung di ACC karena ada orang dalam. Nah, itu kunci sukses PKM, ada orang dalam. Orang dalam teman saya yang punya sekolahan. Oh, gitu. Iya, mungkin kalau penolakan tanggal bisa. Iya. Nah, kalau misalkan ditolak tanggal, kita tanya langsung aja ke sekolahnya ya, misalnya kapan ya Kak ya? Bisa. Gitu. Bisa jadi karena ini juga komunikasi, kadang-kadang itu pentingnya kita belajar berkomunikasi dengan masyarakat, pakaiannya yang rapi, ketika apalagi itu kan itu mencerminkan kita sebagai Iya resmi nih. dari kampus. Mau ngajuin, mau pas pelaksanaan, pokoknya setiap ke sekolah pakai almet. Betul. Perkenalkan diri dulu, saya dari mana, tujuannya apa, seperti itu. Jadi komunikasi dengan baik dulu. Dan kalau bisa tadi dilampirkan dengan surat permohonan, biar ada kemudian ada tor kegiatan minimal selembar 2 lembar. Apa sih yang akan kalian lakukan PKM di sana gitu. Walaupun proposalnya belum jadi. Tapi usahakan ya kalau misalkan ada proposal dan surat permohonan lebih bagus lagi gitu ya. Seperti itu. Itu. Oke, sudah terjawab ya. Cari sekolah lain. Ada orang dalam nggak di anggotanya tuh? Apa bapaknya ketua RT tuh bisa juga tuh. Bapaknya ketua RT udah PKM aja di situ, ajarin tadi tuh keamanan cyber. Betul. Oke. Oke, mungkin nih pertanyaan buat Kak Royhan ya. Bagaimana sih Kak Royhan ini melihat PKM di bidang IT itu dapat berkontribusi nyata dalam membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Baik, untuk melihat bagaimana kontribusi ya, kita melihat lagi judul yang kita ajukan kemarin, pantas nggak judul yang kita ajukan ini di masyarakat, cocok nggak yang kita sampaikan, cocok nggak apa yang kita berikan, materi yang kita berikan ke masyarakat tersebut gitu. Mungkin untuk melihat lebih baiknya ya seperti itu, cukup dari saya kontribusinya. Oke, gitu ya. Buat nih Sobat Tikom, semoga pertemuan kita pada hari ini ya, kamisan kita pada hari ini bisa bermanfaat, bisa menjawab semua unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan tentang PKM di sini ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kepada para narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Ya, kami yakin bahwa banyak dari Sobat Tikom yang kini semakin termotivasi untuk mengikuti PKM dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mungkin sebelum saya tutup acara ini, ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin sangat penting bagi Sobat Tikom untuk Bu Dede dan juga Kak Royhan. Untuk semua Sobat Tikom mungkin masih ragu atau bingung juga untuk memulai. Apa sih pesan dan juga motivasi Bu Dede dan juga Kak Royhan kepada Sobat Tikom di sini agar mereka lebih berani dan percaya diri mengembangkan ide kreatif mereka dalam PKM? Tuh, ya Bu Dede dulu ya. Oke, boleh. Intinya adalah kerjakanlah PKM ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai dengan akhir. PKM ini adalah wadah dalam men-sharing ilmu yang telah kalian dapatkan dalam perkuliahan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti itu. Jadi tetap semangat untuk menjalani PKM ini. Insya Allah PKM ini jadi salah satu, kalau di dalam kita kan men-sharing ilmu itu adalah sodako jariah, benar? Betul. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi kan tadi men-sharing ilmu, insya Allah jadi keberkahan juga buat kalian, memberikan suatu pengetahuan di masyarakat. Seperti itu. Mungkin tambahan Bu Dede, Ya. Tips apa sih ya biar cara membangun kolaborasi nih yang baik antara mahasiswa dan juga dosen pendamping nanti ini dalam PKM.
sebenarnya sih peran dosen pendamping itu apa sih di PKM? Oh iya, peran di dosen pendamping di dalam PKM itu sangat penting ya. Apalagi tadi kita punya luaran PKM yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran PKM ini. Jadi tadi dari proposalnya kalian harus berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing atau pendampingnya. Kemudian dosen pendamping juga harus mengawasi mahasiswa dalam pelaksanaannya. Itu tadi etika ketika kalian berkomunikasi di masyarakat, dipastikan kalian istilahnya secara struktur gitu. Jadi jangan jadi nama jelek kita di luar seperti itu. Jadi selama proses itu berjalan dengan baik, pastikan. Kemudian dari luaran-luaran PKM-nya itu bisa sesuai dengan harapan atau misalkan tadi bisa valid gitu ya, untuk dari proposal, kemudian laporan akhir sampai dengan jurnal dan press release-nya seperti itu. Jadi kalian harus berkolaborasi dengan dosen pendampingnya seperti itu. Kalau chat dosen pendamping juga ingat waktu ya. Ingat waktu, pakai bahasanya yang sopan. Jangan mentang-mentang kalian udah deket sama dosen jadinya so asik ya gitulah pokoknya. Dan ini ya, usahakan kan kita ada grup Telegram untuk PKM. Khusus PKM diskusi. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala tertentu boleh ditanya di share. Nanti ada teman-teman yang ngerti pasti saling membagi ilmu. Dan kalau misalkan Bu Dede akan jawab gitu, untuk misalkan kalau jika ada hal-hal yang punya kendala lah terkait pelaksanaan PKM ini gitu. Oke. Sekarang Kak Royhan bagi tips motivasinya buat teman-teman nih. Boleh, baik. Udah disinggung tadi juga mengenai PKM, terus semangat, terus diselesaikan dengan baik, kerjasama yang baik, dijaga nama baiknya Unpam juga perlu diperhatikan, tata krama, etika itu sangat penting. Dan pesan saya, jangan merasa diri sendiri tidak berguna jika tidak melakukan apa-apa. Tetaplah menjadi yang terbaik walaupun butterfly hub kemudian. Oke, mantap. Oke, di sini Sobat Ikom semuanya harus sudah paham PKM. Kalian berkelompok 10 minimal 5, harus bagi tugas, ketuanya bisa memanage grupnya, kelompoknya ya. Kalau misalkan ada kelompok yang tidak inisiatif, coba dirangkul gitu. Kalau bisa kalian inisiatif sendiri. Ibu saya ketua PKK, ayo itu aja PKK. Atau abang saya atau saya sendiri nih, kalian sendiri adalah anggota Karang Taruna, itu malah lebih gampang. Ayo di situ yuk, di Karang Taruna saya gitu. Itu boleh. Yang penting sesuaikan materinya, mau tentang apa, sama audiensnya. Audiensnya itu dia mampunya seperti apa gitu. Apalagi fasilitasnya. Kalau emang ada laptop ya bisa praktek-praktek, atau kalau misalkan fasilitasnya tidak memadai, boleh kasih sosialisasi tadi tentang keamanan cyber ataupun yang lain gitu. Baik, terima kasih Bu Dede, Kak Royhan atas kesempatannya sudah berbagi ilmu, pengetahuan dan juga wawasannya mengenai PKM kepada Sobat Ikom semuanya. Semoga apa yang Bu Dede dan Kak Royhan sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Kita jadi lebih tahu tentang PKM seperti apa. Oke. Amin. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Ikom yang sudah menyempatkan diri hadir di sini, aktif berpartisipasi. Tadi sudah nanya, jadi tahu ya. Semoga ya kalian selalu sehat selalu ya. Nanti PKM-nya sukses, PKM-nya dimudahkan, dilancarkan, dan juga disukseskan. Amin. Terima kasih, saya Nurasana pamit undur diri. Jangan lupa follow infotei @infotei_unpam ya Instagram, karena informasi seputar akademik, event apapun itu semua ada di Instagram. Punya handphone semuanya? Punya Instagram? Emison juga punya. Emison, tahu nggak kalau Emison jadi talent di Infotei? Belum pernah lihat kan?
Ya, coba kalau kalian sadar di info.ti_unpam itu ada Emison. Coba cek tanggal 17 Agustus ya. Iya, 17 Agustus. Ya, terus kita juga punya TikTok, jangan lupa di follow @info.ti_unpam juga untuk informasi berita dan juga surat-surat ya. Nama-nama dosen struktural baru sekarang ada di website informatika.unpam.ac.id, dan juga jangan lupa nanti Kamisan TI kita hari ini akan muncul di YouTube channel Teknik Informatika Unpam. Oke, terima kasih.